Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Saya? Dengar, Pak. Oke. Sebentar. Saya rekam dulu partisipannya. Masih ada waktu 1 menit sampai teman kalian gabung. Oke, sudah semuanya ya? Baik. Nah, saya atur dulu layarnya ya. Kalian sudah menyalakan Simulink? Oh, belum ya pasti. Karena kemarin tugasnya kan saya cancel ya. Sudah, Pak. Tapi ya sambil dibuka, lalu kita akan mencoba bagaimana cara mengakses beberapa library yang ada di Simulink ya. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kita akan mencoba untuk simulasi pada H-bridge DC chopper. Yang kemarin teorinya sudah, hari ini kita akan mencoba simulasi. Nah kemarin saya ketemu ya, kemarin kan kita mencoba simulasi tapi ada beberapa error ya. Nah, kenapa errornya? Nah kemarin ternyata betul saya parameternya ada yang diganti, lalu sekarang sudah normal kembali ya. Tapi kita mulai dari awal saja. Oke, nah ini. Jadi pertama kalian saat membuka Simulink ada dua jenis simulasi sebetulnya ya. Ada simulasi continuous dan ada simulasi discrete. Simulasi continuous itu biasanya dia menggunakan transfer function, ya Laplace.
lapas domain itu adalah continuous domain, ya S domain. Oke, nah kalau discrete kalian pernah belajar di sistem linear atau matematika teknik, itu ada yang namanya transformasi Z, ya Z, transformasi Z itu dia menggunakan discrete domain. Ya, artinya apa? Di situ kan biasanya ada Z pada transformasi Z itu ada K-1 atau T-1 atau apalah gitu ya yang menunjukkan bahwa variabel itu adalah variabel waktu. Ya, ini kalian masih ingat tidak? Transformasi Z masih ingat ya? Nah, di situ saat disimulasikan, maka waktu yang disetting itu betul-betul diaplikasikan. Ya, sinyalnya menjadi sinyal diskrit. Misalkan di sini saya menggunakan sampling time 1 mikrosecond. Maka waktunya itu akan berjalan per titiknya adalah 1 mikrosecond. Per datanya. Berbeda dengan yang lapas. Ya, lapas juga ada kan yang disetting di mana? Di model model parameter, di mana ini model configuration parameter, ya di situ ada nih tipenya variable step lalu fixed step. Nah itu untuk apa? Itu adalah untuk mengakuisisi datanya, bukan tentang simulasinya ya. Simulasinya itu dia dianggap continuous. Sebetulnya ada di banyak titik ya. Misalkan gini, kalian men-set mana ini relatif toleransinya adalah 1E minus 3. Saat diganti jadi 1E minus 4, ya tetap saja ada datanya sebetulnya. Ya. 1E minus 5, gitu. Terus ada datanya. Ya, tapi pada saat discrete, simulasinya itu menjadi discrete juga. Kalau continuous kan cepat ya. Mau berapapun relatif toleransinya, sama saja gitu. Hampir sama waktu simulasinya. Tapi saat discrete nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, kemarin kan kalian lihat juga tuh sudah di awal lebih lama daripada continuous simulation. Oke. Nah, sekarang beberapa blok yang saya gunakan adalah menggunakan blok power simulator. Oke, di sini. Misalkan apa ini? IGBT. IGBT itu adanya di mana? Kalian bisa pertama cari di sini kan IGBT. Oke, maka di sini ada ini yang saya gunakan ya, IGBT. Lalu ada IGBT menggunakan diode. Nah, ini saya menggunakan diode. Yang kemarin saya pernah sebutkan DM ya. Ada DM-nya. Nah, ini kalian bisa lihat itu ada diodanya kan ya. Ini adalah untuk melindungi IGBT dari short. Oke, dari serangan balik. Nah, ini adalah dioda flyback. Oke. Salah. Flywheel ya. Bukan flyback, flywheel. Oke. Tukar saya. Oke. Nah, ini bisa dicari di mana nih? Kalian lihat Simscape, Power Lead, Power Electronics, IGBT diode. Kalau kalian ingin tahu berarti ada di sini Simscape. Nah, ini kan ya. Kelihatan? Atau terlalu kecil layarnya di tempat kalian ya? Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Ya, di sini ada. Saya nggak bisa zoom ya. Kalau ini kan bukan ini, bukan PowerPoint. Nah, di sini ada Simscape. Oke, ada Simscape. Lalu ada apa tadi? Electronics. Oke. Lalu sebentar, tadi Power Electronics gimana? Power System ya. Simscape Components. Nah, ini ada semikonduktor fundamental. Ini ada IGBT yang apa namanya? Mode yang lain ya, ada jenis yang lain di sini. Oke, lalu ada di mana tadi ya? Power electronics passive device. Additional.
Coba kita cek lagi. Ada di power strip. Nah, ini. Oke. Bisa dicari di sini ya. IGBT, lalu power electronic ini siapa ya? Drive. Oh, ini drive-nya. Ya paling gampang gini aja sih ya. Nah, paling gampang ini saja. Oke. Ada di area Simscape 23. Nah, ini kalian nanti bisa dicari sebetulnya di posisi mana gitu ya di browsernya sini. Oke. Nah, paling gampang cari. Lalu kalian drag ke sini. Lalu ini adalah measurement tools. Oke, kalian bisa cari di sini adalah voltage. Nah, karena berbeda ya, saat menggunakan power library, maka sinyalnya tidak akan bisa digabung dengan sinyal biasa. Contoh, ini adalah power library nih semuanya ya, power library. Kalian lihat di situ ada node-nya berbeda kan? Node-nya itu ditandai dengan kotak ini lah. Ya, berbeda dengan continuous. Continuous itu apa misalnya? Ya inilah, scope. Oke. Scope. Scope tidak akan bisa masuk ke sini. Kalian mau berusaha seperti apapun tidak akan mungkin tuh. Tidak akan gabung. Ya, dia berbeda sinyalnya, oke. Tapi saat dia masuk ke sinyal continuous, ini continuous ya, karena tuh datanya berbeda kan? Nah, ini datanya discrete, yang ini datanya continuous. Oke. Maka dia baru bisa connect. Ya, kalian tidak akan bisa menggabungkan ini dengan ini. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan bergabung. Coba saja. Tidak akan bisa. Kalian mau ngecek, oh berapa nih tegangannya, sinyalnya seperti apa? Nggak akan bisa. Oke, kalian harus menggunakan measurement block dulu. Ya, di sini. Baru ini bisa. Oke. Karena sinyalnya sudah berubah, di-convert dari sinyal discrete menjadi sinyal continuous. Oke. Itu yang saya maksud. Ya. Dua jenis blok yang berbeda, dua jenis simulasi yang berbeda dalam satu workspace Simulink. Nah, lalu ini apa? Ini adalah PWM generator, DC to DC generator. Oke. Di sini kalian bisa cari juga PWM. Nah, di sini ada banyak sebenarnya PWM-nya. Ya, tapi ini saya menggunakan DC PWM yang kemarin di slide saya jelaskan, bukan sine PWM. Oke, beda ya. Di sini DC PWM, maka ini langsung saja digunakan, tidak ada komparatornya. Jadi sudah langsung setting duty cycle-nya berapa. Nah, yang harus kalian setting itu adalah switching frekuensinya. Ya, satu gelombang berapa detik? Gitu. Dalam satu detik ada berapa gelombang? Itu kalian silakan bisa berhitung. Ya. Dan saya ingin tanya, kalau kuping manusia itu berapa hertz ya frekuensi pendengarannya? Mulai dari berapa sampai berapa? Ada yang bisa jawab? 20 sampai 20 ribu, Pak. Berapa? 20 sampai 20 ribu kalau nggak salah. 20 sampai 20 ribu, ya betul. 20 sampai 20 ribu. Artinya, kalau kalian bayangkan, IGBT, MOSFET, ataupun switching devices yang lain ya, dia namanya switch. Kalian kalau apa namanya menyalakan lampu saja itu kan salah satu switch manual ya, analog switch. Bunyi kan ya, kalian stack gitu kan, stack. Kalau frekuensi pendengaran atau frekuensi mati nyalakan jari kalian itu ada di antara 20 sampai 20 ribu,
maka kuping kalian masih bisa mendengar. Dan itu sangat mengganggu. Bayangkan saja kalian nyala matiin lampu, ya tapi 20.000 kali gitu dalam 1 detik. Dan itu sangat sangat mengganggu kan, gitu ya. Sangat mengganggu sekali. Nah, bagaimana syarat switching device itu baik? Nah, itu tergantung dari kemampuan switchingnya, ya kemampuan si device-nya. Biasanya kalau kalian membuat suatu power electronics, itu di setnya itu switching frekuensinya itu biasanya jangan sampai terdengar kuping. Ya. Karena walaupun kecil ya, MOSFET IGBT, kalau kalian set frekuensi switchingnya itu di bawah 20 kHz, sebetulnya saat kalian mendekat kupingnya ke switching device-nya, itu terdengar. Gitu. Nah, ini masalahnya kalian nggak ada. Kalian pernah praktikum power electronics menggunakan switching devices? Praktikum power electronics kemarin? Online, Pak. Online. Tapi nyalain. Maksudnya kalian mencoba MOSFET atau mencoba IGBT? Atau simulasi? Simulasi sih, Mbak, untuk praktikumnya. Simulasi semua ya? Aduh, saya pengennya tuh sebenarnya demo nih. Wah, ya jadi kalau kalian men-switch MOSFET, men-switch IGBT dengan switching frekuensi yang masih di area pendengaran ya, pendengaran manusia, itu kalian saat didekatkan itu bunyi itu dan itu bahaya karena spark-nya itu ya sebenarnya spark-nya itu besar di dalamnya, di dalam MOSFET-nya. Tapi kita nggak bisa ini ya demo. Coba nanti saya pikirkan lah next class bagaimana caranya supaya kalian bisa memahami apa yang saya maksud tadi ya. Tapi pada dasarnya adalah kita pertama ya kita harus mengatur switching frekuensinya dan kita akan cek maksud dari switching frekuensi itu apa. Nah, di sini saya setting 5000 Hz. Artinya ada 5000 gelombang kan ya. 5000 gelombang switch on dan off berpasangan ya. Ada 5000 on dan 5000 off. Oke. Lalu di sini duty cycle-nya adalah 0,5. Nah, sekarang kalau ini saya kan settingnya 1 detik nih ya. 5000 gelombang. Nah, bagaimana gambarnya? Dan ini saya sampling time discrete-nya lebih besar daripada switching frekuensinya. Kemarin kan nggak jalan ya. Kenapa? Karena sampling time discrete-nya itu lebih rendah. Nah, ini yang saya ubah kemarin, switching frekuensinya. Ya. Jadi nggak jalan kemarin. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini saja. Kita lihat satu-satu. Oke. Saya masukkan di salah satunya saja yang positif saja ya. Yang positif. Biar kelihatan kalian. Di sini ya. Switching. Oke, sekarang 1 detik dulu. Oke. Lama nih simulasinya karena sampling time-nya ketat sekali. Nah, ini adalah sinyal switchingnya ya, PWM-nya, DC PWM hasilnya langsung. Kalau kalian mau menghitung, ini sebenarnya ada 5000 sinyal on dan 5000 sinyal off ya.
Coba kita cek. Ya gimana cara ngeceknya ya? Nah, saking padatnya ya. Saking padatnya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, satu periodenya berapa? Nah, ini kan ya. Berapa detik? Oke, satu dibagi 5.000 kan? 0,002 detik itu satu gelombangnya, satu periodenya. Ya, nah sekarang ini kan 1 detik nih, lama. Sedangkan kita ingin merecord satu gelombang saja. Ya simulation time-nya yang kita ubah ya, 0,002. Oke. Coba cek apakah menjadi satu gelombang. Nah, ini satu gelombang kan? Oke, sebentar. Nah, tuh. Satu gelombang, oke? Satu periode saja. 2 kali 10 pangkat minus 4. Kelihatan? Oke. Sekarang kita ingin merekam dua gelombang saja. Tinggal diubah saja jadi 2. Oke. Oke, 2 gelombang. Benar ya? Nah, sudah 5.000 Hz yang keluar dari PWM ini. Ya. Nah. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu nggak sampai PWM dulu? PWM. Kalian ini sambil nyoba nggak? Silakan dicoba saja ya, di komputer kalian. Oke, kalian mau 10 gelombang ya, tinggal diubah saja kali 10 gitu ya, 0,002 tadi kali 10. Ada 10 gelombang. Nah, hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gelombang. Oke. Tinggal simulation time-nya yang diatur. Tidak ada pertanyaan nih untuk PWM? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan efek dari sampling time-nya ya. Nah, di sini kita tadi pertama menggunakan 1 mikrosecond. Bagaimana kalau misalnya switching frekuensinya itu lebih tinggi daripada sampling time discrete-nya? Nah, di sini kan sampling time switching frekuensinya adalah 5.000 Hz, di mana saat kita hitung itu adalah 0,002 ya, atau 200 mikrosecond ya, 200 mikrosecond. Coba kita ubah menjadi sama dengan ini. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, apakah bisa? Ya. Apakah simulasinya bisa berjalan? Kita cek. Masih bisa. Ya, tapi tipis nih, lihat ya. Tipis sekali. Apa tipisnya? Nih, saat kita mencek Vout-nya, dia tidak akan keluar dan dia akan salah jadi 200 volt. Ya. Padahal 0,5 duty cycle-nya, seharusnya kan 0. Ya. Nah, sekarang coba kita lebih kecil lagi. Sorry, lebih luas lagi ininya. Sampling time-nya. Oke, sampling time menjadi lebih besar daripada switching frekuensi. 2E pangkat 3. Apakah bisa? Ininya tetap bisa ya. Switchingnya tetap bisa, tapi Vout-nya menjadi tidak betul. Ini yang kemarin saya bilang error. Oke, ini yang saya bilang error. Tidak keluar. Ya. Oke, kita cek. Sekarang kalau 2E pangkat 5, tadi kan 2E pangkat 4 ya. Nah, jadi sampling time-nya harus lebih kecil daripada switching frekuensinya. Ya, kita jalankan. Oke. Nah, kita lihat ada perbedaan kan? Nih. Ini Vout-nya. Ya.
Vout-nya menjadi berubah. Lihat kalian. Oke. Nah, ada spike sedikit ya di sini. Oke, dan ini memang yang kita inginkan ya. Kita inginkan seperti ini gitu. Karena sampling time itu menentukan output yang dihasilkan. Ya, semakin padat kan datanya semakin banyak, maka kalian harus betul saat menentukan sampling time-nya. Saat kita membuat ini menjadi 2E pangkat 6, maka akan jadi lebih baik lagi. Kita lihat. Oke, walaupun jadi lebih lama simulation time-nya. Ya, nah, hasilnya menjadi lebih baik. Oke. Hampir ke kotak kan ya? Oke. Ini ada racing time dan downtime. Ini adalah bagian dari karakteristik IGBT. Oke, ya semoga kalian juga belajar kan ya di power electronic. Diberikan switching on, tidak langsung on, tapi ada racing time-nya. Di switch off, dia tidak akan bisa langsung off. Oke. Itu nanti kalian bisa analisis. Ya. Oke. Lalu sekarang coba kita lebih padatkan lagi ya. Lebih padatkan lagi. Misalkan discrete time-nya ini saya ubah menjadi 2E pangkat 7 saja deh. Perbedaannya dengan yang tadi kayak gimana gitu ya. Nah, ini kan tadi kelihatan. Saya ambil satu periode. Oke, kelihatan ya. Ada drop-nya gitu, dan ada racing time dan downtime-nya. Oke. Nah, sekarang kalau 2E pangkat minus 7 kita jalankan. Simulation time akan lebih lama. Bisa kalian lihat ya. Oke, saya cukupkan saja segini. Nah, saya mau ambil contoh satu periode saja. Nah, ini satu periode. Hasilnya lebih kotak. Ya. Nah, karena datanya lebih banyak. Oke. Lebih banyak berapa kali? 10 kali, ya kan? Dibandingkan dengan yang 2E pangkat 2E minus 0. Nah, ya. Ini. Untuk simulasinya. Nah, sekarang ini adalah 0,5. Ya, 0,5%. 50% duty cycle-nya. Sekarang kita ganti menjadi 0,75. Seharusnya tegangannya 100 volt kan ya? Dengan menggunakan pertama sampling time-nya kita buat 2E pangkat 5 dulu. Ya. Oh, cepat. Nah, kira-kira 100 kan nih? Kita ambil satu periode saja. Satu periode. Nah, terus. Saya ambil air. Oke. Nah, ini satu periode. Oke, kira-kira hampir 100 ya di sini. Oke, ini dengan menggunakan discrete 2E pangkat 2E minus 5. Oke, sekarang kita ganti menjadi 2E minus 6. Cukup saja, saya ambil satu periode. Nah, bisa kalian lihat ya, masih ada racing time dan downtime-nya. Oke, dan dia sudah mendekati 100. Karena apa? Perhitungannya makin bagus. Ya, perhitungannya makin bagus. Sehingga dia bisa
makin akurat berapa output yang harus dikeluarkan, hampir mendekati teoritis. Oke. Nah, sekarang ganti lagi supaya lebih dekat lagi gimana ya? Tinggal tambahkan saja sampling time-nya. Oke, ini agak lama. Oke, saya cukupkan. Saya ambil di sini satu periode. Oke. Nah, ini saya ambil satu periode. Sudah 100. Ya. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena sampling time itu sangat mempengaruhi hasil akhir. Ya. Saat kalian setting sampling time simulasinya itu terlalu besar waktunya, terlalu besar itu maksudnya gimana? Ya, misalkan 1 detik, 2 detik, 3 detik, gitu ya, itu menjadi besar. Maka pasti dia tidak akan terlalu akurat. Ya, datanya ya per detik itu kan. Dibandingkan dengan data yang lebih padat sampling time-nya. Kalian setting 1 mikrosecond, lalu picosecond jika ada yang mampu gitu ya. Maka keakuratan perhitungan pada simulasi juga akan meningkat. Tapi konsekuensinya simulasi akan menjadi semakin lama. Nah, tergantung memori kalian kuat atau tidak tuh komputernya, laptopnya, ya. Ini sangat penting saat nanti kalian mensimulasikan tugas ataupun UTS, UAS, ya, dengan menggunakan Simulink. Oke, untuk sampling time, pengaruh sampling time, silakan jika ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah sekarang saya lanjutkan. Saya turunkan dulu si discrete-nya ya, menjadi 2E pangkat minus 5, supaya simulasinya enak, cepat. Oke, nah saya ingin menotis soal outputnya. Ya, kalau switchingnya sih sudah sama ya ini. Ini adalah switching positif dan ini adalah switching negatif. Tapi di sini saya yakin seharusnya ya kalian bertanya, ini yang garis biru sama yang kuning ini apa bedanya? Ya, nah, yang garis biru dan yang biru nih, garis lurus biru dan kuning. Ya, ini apa ini bedanya? Sama-sama VO. Ada yang bisa menerangkan ke saya nggak? Ayo, power elektroniknya keluarkan ilmunya. Nggak usah saya tunjuk. Yuk. Ada yang masih ingat tidak? Nilai rata-rata DC-nya, Pak. Yang mana? Yang biru itu nilai rata-ratanya, terus kalau yang 250 itu termasuk inputnya yang akan dipotong-potong seperti mungkin. Yang kuning, Iya, maksudnya. yang kuning. Yang kuning. Hasil dipotong-potong jadi yang biru itu Pak output akhirnya. Kalau Oke. dirata-ratakan. Oke. Nah, tegangan mana yang masuk ke beban? Jangan alih lagi. Tegangan mana yang masuk ke beban? Sinyal mana yang masuk ke beban? Yang biru, Pak. Yang biru? Yang biru, kata Davi. Kenapa? Enggak. Kurang yakin sih, Pak. Tapi kan ini kan pengontrolan tegangan, jadi tegangan yang setelah dipotong itu yang
masuk ke kontrol motornya misalnya. Yang birunya? Yang birunya ya, Ya, aku bilang ya. Oke, oke, yang birunya. Oke, terima kasih Davi alasannya. Ada yang lain? Ayo, nggak usah takut. Fajar, Irfansyah. Fajar Irfansyah. Iya, Pak. Ya, yang mana tegangan yang masuk ke beban? Oke, malah diem. Rizky Gusti, Iya Pak. tegangan mana yang masuk ke beban? Kalau menurut saya yang masuk ke beban itu yang perpotongan. Oh, yang keras, nggak kedengeran. Yang masuk ke beban itu yang perpotongan antara sinyal DC-nya itu Pak sama yang Nggak. Mik kamu kenapa? Mendem suaranya. Kurang dekat. tes Pak. Masuk suaranya. Nggak kedengeran sama saya. Oke. Oke. Mahmud, Rehan Mahmud. Yang mana, Mahmud? Yang biru Pak menurut saya. Biru. Karena kayak yang hari kemarin itu yang tentang potensiometer yang kalau yang switching kan dia inginnya tetap 100 gitu. Gimana ya? Susah juga jelasin ya. Harus bisa jelasin. Yang biru. Yang biru. Jadi pokoknya kan si PWM-nya ini kan yang ngatur duty cycle-nya ini bakal yang ngatur output untuk ke bebannya itu. Jadi kalau ini kan 0,75. Jadi yang bakal keluar kan mendekati 100 itu Pak. Ya. Kalau 0 dia kan bakal kalau dia 0,5 dia bakal 0 untuk ke bebannya begitu Pak. Dilihat dari duty cycle-nya sih kalau saya Pak. Oke. Satu lagi lah. Karin. Ada nggak? Iya, Pak. Oke. Yang mana? Sinyal yang masuk ke beban ya? Sinyal yang masuk ke beban. Sinyal output yang masuk ke beban yang mana? Menurut saya yang kuning, Pak, yang setelah di switching. Oke. Kenapa? Karena dilihat rangkaiannya ya? Karena yang digunain menurut Karin kan tegangan yang setelah voltage measurement itu yang sudah di switching oleh IGBT-nya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, coba kita lihat ya. Nah, jawabannya tadi ada 3 orang biru. Ya, ada siapa tadi? Ada Davi, terus ada Mahmud, terus ada Fajar. Tadi kayaknya Rizky Gusti juga menjawab biru ya, mungkin ya. Iya. Cuma Karin nih yang kuning.
Oke, nah coba kita lihat mana sih yang benar. Oke, yang yang kuning ini ya, yang kuning itu kan saya mengukurnya kan yang ini PCH nih. Yang biru itu setelah dirata-ratakan ini kan tadi Ali bilang itu yang biru adalah yang dirata-ratakan Pak, gitu ya. Nah, benar, gitu. Itu rata-ratanya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengecek yang beban itu yang mana sih? Ini kan? Ya, ini dan ini kan? Mana sih? Ini dan ini kan? Nih. Titik ini dan ini. Oke? Ini dan ini. Aduh, kenapa jadi gabung? Ini dan ini. Ini adalah yang masuk ke beban nantinya kan? Ya, coba kita cek aja langsung di sini ya. Manakah yang betul? Ya, kita cek. Yang kuning atau yang biru? Yang kuning ya. Yang kuning ya. Sinyal switchingnya ya. Oke. Hasil switchingnya kan tadi siapa ya? Davi atau siapa yang jawab? Dia kan hasil cutting gitu ya, hasil chopping. Nah, maka ya chopnya kan yang dimanfaatkan toh. Nah, sinyal hasil pemotongannya ini yang dimanfaatkan gitu, bukan sinyal rata-rata. Rata-rata itu ya ini karena saya masukkan ke blok rata-rata. Ya, kalau kalian menggunakan kapasitor, nah bisa tuh dapat ini juga. Kapasitor itu kan untuk memfilter kan. Maka dari sinyal kotak seperti ini nih, nah ini kan seperti apa penyearah setengah gelombang gitu ya, penyearah setengah gelombang. Satu, habis itu off, on, off. Kalian menggunakan kapasitor ada fungsi filtering kan? Pasti dia akan seperti ini gitu ya. Jadi turunnya tidak ke nol, tapi turunnya menuju pelan-pelan karena delay time. Ya waktu pengisian. Naik lagi gitu, naik. Kalau kalian punya rangkaian analog, ya, maka rata-rata itu bisa dicari dengan menggunakan filter LPF atau BPF. Tergantung dari frekuensinya. Di sini saya rata-ratanya sesuai dengan switching frekuensi. 5000. Oke, maka dia merata-ratakannya sesuai dengan frekuensi yang dihasilkan. Bagaimana kalau misalnya rata-ratanya lebih kecil frekuensinya? 4000. Jangan, nggak akan kelihatan. Mana? Tadi. Misalkan jadi 2500. Efeknya apa? Rata-ratanya menjadi semakin naik sebetulnya ini ya. Nggak kelihatan ini. 120. Oke. Coba kalau misalnya min-nya si fundamental frekuensinya ini menjadi 10.000 Hz. 2 kali dari switching frekuensi. Nah, berarti dia makin error. Bisa kalian lihat. Yang biru menjadi 200. Kenapa? Ya karena sampling time-nya itu kan 10.000 baru belum selesai ya sudah dirata-ratakan. Ya kan? Mana nih? Kita lihat. Dia belum selesai satu switch, ya satu periode switch, dia sudah dirata-ratakan terus rata-rata, sehingga dia malah menjadi switching lagi ya rata-ratanya, yang birunya ya masih tetap berupa switch. Oke, maka untuk mencari rata-rata ya kita harus tahu dulu fundamental frekuensi dari sinyalnya. Sinyal switching kita kan 5000, pasanglah 5000. Nanti kalau kalian merancang LPF, BPF, HPF, kalian harus tahu dulu berapakah sinyal fundamentalnya. Ya, sinyal fundamental itu yang akan kita ukur sebenarnya. Sedangkan sinyal yang lainnya itu kan berupa noise, ya, gangguan-gangguan. Nah itu kan harus dihilangkan. Bisa saja dia sinyal noise itu lebih tinggi frekuensinya atau lebih rendah frekuensinya. Kalau misalnya sinyal pengganggu, sinyal noise itu lebih rendah daripada sinyal fundamental, maka
nanti pada hasil rata-rata ini pasti nanti ada spark gitu ya, ada noise yang tidak lolos filter karena frekuensinya kalau kalian pakai LPF ya berarti dia frekuensinya itu lebih rendah daripada si LPF. Sinyalnya itu tetap dilewatkan. Low pass filter kan filter yang berfungsi untuk membypass, melewatkan sinyal-sinyal yang frekuensinya rendah. Low pass filter. High pass ya sinyal yang tinggi. Oke. Nah, sampai sini simulasinya. Ada pertanyaan sebelum saya tugaskan untuk kalian simulasi sampai minggu depan ya. Kalau ada yang nggak tahu silakan tanya sekarang. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Untuk itu DC motor apa yang dipakai, Pak? Parameter apa, Pak? Ini DC mesin biasa ya, Pak? DC mesin nanti kalian tinggal setting ini kan kalian lihat optionnya ya. Field type-nya apa? Field type itu kan statornya apa gitu. Di sini ada permanen magnet, ada wound gitu. Lilitan, bentuknya lilitan. Lalu mechanical input-nya apa? Kan torsi beban kan, ya tinggal torsi aja TL. Gitu. Kalau misalnya pengganggunya adalah kecepatan, ya tinggal masukkan saja kecepatan, nanti dia berubah. Ya. Baik, Pak. Kan? Untuk yang ini, Pak, yang T-nya itu apa, Pak? Goto ya, Pak? Mana T-nya? Yang switch P, switch. Oh, ini? Pak, Goto itu, Pak. Nah. Ini mah Goto. Oh. Cuma saya kecil aja ukurannya. Jadi min gitu kan. Sama ini kayak K juga, ini kan K. Iya. Padahal 0,55. Ya. Goto ini. Iya, Goto. Pak. Ada Goto, ada yang from. Ya. Udah jago kan kalian ya, simuling. Oke, parameternya jangan lupa ya di sini nih. Parameter DC motor. Ada torque konstan, ada back EMF. Oke, kalian setting dulu nanti. Di sini saya belum setting. Saya masih 1,8. Harusnya 1,25 kan sama ya. Ya. Sudah di setting. Kan kemarin parameternya ini kan ya, 1,25 kan. Silakan nanti kalian coba. Ya. Ini di mana carinya? Ya biasalah, cari di sini aja, DC mesin. Keluar. Lihat ke sini. Ini wound ini tipenya ya. Kalau kalian ubah permanen magnet jadi sama. Oke? Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ya sudah. Saya cukupkan saja. Tinggal nanti saya, seperti biasa, akan upload tugasnya ya. Saya akan notice ketua kelasnya, Surya. Ya, nanti Surya akan menyebarkan informasinya kepada kalian kalau tugasnya sudah saya upload. Oke. Baik, kalau gitu. Oh ya, ini. Saya ada sedikit informasi lah untuk kalian di 2017. Tadi sebelum saya kelas ini, pengemudian mesin listrik, jam 8 itu saya ada signing session dengan Multimedia University di Malaysia.
Ya, kita punya kerjasama fast track. Kalau kalian ingin melanjutkan S2, maka sebetulnya sangat besar tuh kemungkinannya untuk kalian bisa pergi ke MMU. Prodinya prodi teknik elektro juga ya, Electrical Engineering and Electronics. Jadi ada elektroniknya lebih fokus, dan Electrical Engineering ke area power. Ini kesempatannya sangat besar. Nanti akan ada beberapa sesi untuk pengenalan. Nah, kalian silakan ikutlah kalau misalnya kalian tertarik ya dengan program ini. Kalau kalian fast track, ya mungkin S2-nya itu cuma 1 tahun, jadi nggak 2 tahun, lebih enak, ya. Cepat gitu dapat gelar masternya. Nanti tugas akhirnya mungkin bisa di sana. Tapi ya kita cek nanti kalian kalau mau ikut silakan hubungi universitas. Ya. Nanti ada pengumuman lebih lanjut. Ini lumayan programnya sangat bagus untuk kalian. Oke, kalau gitu mahasiswa elektro, ya saya cukupkan kelasnya sampai sini. Tugasnya akan diupload nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh. Terima kasih.